Sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang hari ini saya Musriana sebagai coach dan yang kedua Ibu Nona Mu'anifah sebagai coach akan mempraktekkan tugas modul 2.3 yaitu praktek coaching. Baik, Ibu Nona sudah siap? Siap, Bu. Ya, kita praktekkan dari depan untuk saya sendiri sebagai coach dan Bu Nona sebagai coachnya. Oke. Sudah siap Ibu? Siap. Ya. Assalamualaikum Bu Guru. Apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam, Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah, Bu. Sebenarnya saya tuh memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya itu kepada siapa, kemana gitu. Kira-kira apakah Bu Guru itu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan panjenengan. Insya Allah tidak, Bu. Selalu ada waktu untuk jenengan. Janganlah sungkan-sungkan. Ibu tidak mengganggu saya kok. Monggo. Ya Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini ya, saya itu sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang Bu. Lah, jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti? Saya berharap Bu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini. Baik, kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, ada tidak harapan yang lainnya? Apa ya Bu? Ini Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oh iya, semoga Bu kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan dulu. Bu Guru ingat ya, ingat tidak waktu itu beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu Bu, saya itu mendapat teguran dari Bapak pengawas Bu. Oh, insya Allah saya masih ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Guru kok bisa mendapatkan teguran? Kalau menurut saya itu Bu, sebenarnya masalahnya itu tidak seserius itu sih Bu. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang seperti apa ya Bu? Itu loh Bu, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau yang seperti apa ya Bu? Sehingga sampai dikritik seperti itu. Jadi itu sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Guru?
terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya, Bu. Bagi saya yang penting itu mengacu pada kurikulum, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau itu agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu, Bu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Begitu, Bu. Oh ya, tetapi pertanyaan saya, mengapa Ibu kok tidak menggunakan buku teks, Bu? Nah, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup, Bu, untuk memudahkan para murid. Murid-murid juga bisa termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Oh, seperti itu. Baik, Ibu. Sebenarnya itu sudah sangat bagus, Bu. Ya. Kemudian saya tanya lagi soal outputnya, Ibu. Menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Bu Guru mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti apa yang kita ketahui bersama kan, Bu? Nah, bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan sangat beragam sekali dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya, Bu, betul juga ya, Bu. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya? Jadi selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Hmm. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, sehingga hasil yang didapatkan nanti lebih maksimal, seperti itu Bu. Oh, iya, iya, iya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Terus terang, saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi kok masih ada sedikit yang mengganjal ya, Bu. Suatu hal yang membuat saya itu merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Sehingga akibatnya itu pekerjaan lain itu jadi agak terbengkelai gitu, Bu. Loh, kok masih ada lagi? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya ya, Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Oh iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Guru merasa tidak nyaman adalah saat pelaksanaan supervisi itu. Karena Bu Guru tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Betul seperti itu, Bu? Betul, Bu, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi, eee,
kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur Bapak Kepala Sekolah apa tidak ya, Bu? Begini saja, Bu. Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya, misalnya, Bu Guru dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Guru dalam mengajar. Gitu ya, Bu ya. Ya, Bu, mudah-mudahan aja ya, Bu ya. Iya, amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Guru selanjutnya? Begini, Bu, rencana saya selanjutnya itu saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu, masih. Saya berencana juga akan menemui Bapak Pengawas, Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait dengan proses pembelajaran saya ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu, juga akan meminta saran kepada Bapak Pengawas mengenai bagaimana saya itu bisa menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik. Iya, bagus sekali, Bu. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini, saya akan memulai ya, untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga tetap akan saya pakai dan saya terapkan. Karena siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat luar biasa. Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah ya, Bu. Syukurlah, Bu. Jadi sekarang sudah merasa sangat lega karena jujur saya itu takut salah-salah ya, takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kalau ini sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu Guru sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Guru rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Bu, baik. Ada mengenai hal itu sifatnya saya akan eksekusi, Bu. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk juga aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Secepatnya saya juga Allah esok atau lusa saya akan menemui Bapak Pengawas, Bu. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini ya, Bu, ini juga masih dalam pikiran saya.
Saya itu akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan bisa sharing, Bu. Wah, ini ide yang sangat bagus, Bu. Ya, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu, amin, amin ya robbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, juga saran-saran maupun masukan Ibu. Sehingga saya itu sekarang perasaan saya merasa jauh lebih nyaman dan lega. Semoga kita nanti itu bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu, saya juga merasa bahagia karena Ibu sudah terbantu. Oke, mohon maaf ya Bu. Uh, kiranya itu dulu ya Bu ya. Saya mau permisi dulu karena saya harus merapikan tugas-tugas anak-anak tadi di kelas Bu. Oh iya Bu, monggo saya persilahkan. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching saya bersama Ibu Nona. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.